Untuk mengingat waktu, kita akan mulai dari presentasi yang pertama, yaitu Saudara Mas Fahlevi dengan mentor Bapak. Siapa mentornya Mas Levi? Bapak Muntolif, Pak. Bapak Muntolib. Oke, monggo Mas Levi bisa dimulai share materinya dalam waktu 7 menit. Monggo. Baik, Pak. Izin share screen nih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Ibu Nikmatul Afiyah sebagai penguji. Yang saya hormati Bapak Muntolif SAG selaku mentor. Dan yang saya hormati Bapak Haji Maliki SPTI MPTI selaku coach dan teman-teman Latsar Angkatan 45 kelompok 1. Perkenankan, saya hari ini akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Media Digital, Website, dan Instagram sebagai Sumber Informasi KUA Tembalang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fahlevi Akhil Farsa. Saya lahir di Tegal, tanggal 27 Agustus tahun 97. Jabatan sebagai penghulu ahli pertama pada Satuan Kerja KUA Tembalang, Kota Semarang. Untuk latar belakang dari aktualisasi saya, Kawat Tembalang merupakan unit kerja pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama yang berperan penting dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, terutama dalam bidang pernikahan, pembinaan keluarga sakinah, wakaf, dan layanan keagamaan lainnya. Pada saat ini, Kawat Tembalang masih menggunakan metode konvensional dalam menyampaikan informasi layanan seperti pengumuman mading di kantor dan informasi secara analog atau dari mulut ke mulut. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan jangkauan informasi serta kurang efisiennya dalam menjawab pertanyaan publik yang berulang. Dalam kawat Tembalang sendiri sebelumnya telah tersedia media digital berupa digital signature, tapi dalam pemanfaatannya itu belum optimal. Nah, yang diharapkan itu adalah hadirnya sistem informasi layanan yang terhubung secara menyeluruh, mudah dijangkau, transparan, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya sistem tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi kapanpun dan dimanapun. Karena hal ini sejalan dengan semangat digitalisasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas melalui pemanfaatan teknologi informasi. Saya juga telah mengambil 5 isu di dalam KUA Tembalang yang mana telah saya konsultasikan kepada mentor Bapak Muntolif. Yang pertama adalah belum optimalnya pelaksanaan bimbingan perkawinan karena keterbatasan tempat dan fasilitator. Yang kedua, belum optimalnya digitalisasi arsip pernikahan karena sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Yang ketiga, belum optimalnya stabilitas aplikasi sistem pada situs manajemen nikah. Yang keempat, kurangnya pemanfaatan media digital website dan Instagram sebagai sumber informasi KUA Tembalang. Dan yang kelima adalah belum optimalnya penggunaan aplikasi elektronik akad ikrar wakaf. Dari kelima isu ini, saya analisis menggunakan metode APKL, yang mana saya ambil 3 isu yang mempunyai nilai APKL yang tertinggi. Yaitu yang pertama adalah kurangnya pemanfaatan media digital, yang kedua belum optimalnya stabilitas aplikasi sistem pada sistem manajemen nikah, dan yang ketiga adalah belum optimalnya pelaksanaan bimbingan perkawinan karena keterbatasan tempat dan fasilitator. Dari ketiga isu tersebut, saya analisis lagi menggunakan metode USG, yang mana saya ambil satu isu yang saya jadikan core isu, yaitu dengan nilai yang tertinggi, kurangnya pemanfaatan media digital, website, dan Instagram sebagai sumber informasi KUA Tembalang. Dari core isu ini, saya analisis lagi dengan menggunakan piagam Fishbone, yang mana saya mengambil 4 faktor. Yang pertama, faktor manusia, yang kedua, metode, yang ketiga, material, dan yang keempat, lingkungan. Untuk yang faktor manusia, yang pertama adalah tidak akrab dengan media digital, yang kedua terlalu nyaman dengan cara konvensional, yang ketiga pengetahuan digital terbatas. Untuk yang faktor metode, yang pertama publikasi informasi belum maksimal, yang kedua informasi lebih sering disampaikan secara tatap muka, dan yang ketiga adalah tidak ada pelatihan media digital.
Untuk materialnya, yang pertama perangkat teknologi kurang memadai, yang kedua tidak ada bahan untuk membuat aplikasi, dan yang ketiga fasilitas digital signet tidak dimanfaatkan dengan baik. Yang terakhir, faktor lingkungan. Yang pertama, tim media digital belum terbentuk. Yang kedua, tidak semua masyarakat paham dengan media digital. Dan yang ketiga, tidak ada reward untuk inovasi. Dari empat faktor tersebut, saya membuat gagasan pemecahan masalah yang mana saya membuat 7 kegiatan. Yang pertama, perencanaan pemanfaatan media digital website dan Instagram sebagai sumber informasi KUA, yang mana saya jadwalkan pada tanggal 2 September sampai 4 September 2025. Yang 2 menit kedua, lagi Mas ya. kegiatan diskusi pegawai KUA membahas pemanfaatan media digital sebagai sumber informasi pada tanggal 8 September sampai 9 September. Yang ketiga, pembuatan website dan akun Instagram. Yang keempat, pembuatan konten informasi KUA di Instagram. Yang kelima, pembuatan konten informasi di website KUA Tembalang. Yang keenam, publikasi konten. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Dari ketujuh kegiatan ini, saya membuat langkah-langkah atau tahapan kegiatan yang mana sesuai dengan jadwal. Kegiatan pertama pada tanggal 2 September sampai 4 September, yaitu tahapannya adalah membuat janji dengan Bapak Kepala KUA. Yang kedua, menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan. Yang ketiga adalah melakukan konsultasi dengan pimpinan. Yang keempat, membahas dan mencatat hasil konsultasi. Dan yang kelima adalah menentukan tindak lanjut dari konsultasi. Untuk tahapan yang kedua, pada tanggal 8 September sampai 9 September 2025. Yang pertama adalah menentukan waktu dan tempat untuk diskusi. Yang kedua, menyiapkan bahan untuk diskusi. Yang ketiga, melakukan diskusi penguasaan media digital. Yang keempat adalah membahas dan mencatat hasil diskusi. Untuk tahapan kegiatan pada tanggal 10 September sampai 2 September, yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan Bapak Kepala KUA untuk membuat tim media digital. Yang Satu kedua, menit lagi. mempersiapkan peralatan. Yang ketiga adalah menentukan konsep website. Yang ketiga dan yang keempat adalah pembuatan akun Instagram. Yang kelima, tahapan yang kelima adalah menyiapkan peralatan untuk membuat konten, identifikasi kebutuhan informasi, membuat jadwal, menyiapkan bahan materi, membuat konten informasi, melakukan review, melakukan perbaikan materi dan pengesahan materi. Yang ketiga, kegiatan yang kelima, menyiapkan peralatan, membuat koordinasi dengan Bapak KUA, menyiapkan bahan materi konten, membuat konten informasi website, Halo. dan melakukan review. Oke, waktunya Mas habis. Ya, langsung ke Oke. intinya. Intinya yaitu eh, aktualisasi aktualisasi saya ini adalah saya ingin membuat layanan informasi di Kawat Tembalang itu secara digitalisasi informasi, yang mana semua masyarakat itu bisa mengakses Oke. informasi dengan mudah dan kapanpun dan dimanapun. Seperti itu, Bapak. Oke. Terima kasih Mas Wahlevi yang sudah menyampaikan tugasnya yaitu rencana aktualisasi. Monggo lanjut ke mentor maksimal 4 menit, Bapak. Ya, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Langsung saja, memang apa yang disampaikan oleh Mas Wahlevi itu memang belum ada di KUA Tembalang dan saya sangat bersyukur jika itu bisa terwujud di KUA Tembalang karena sejak KUA Tembalang berdiri sampai sekarang belum ada website atau belum punya website. Hanya permasalahannya ketika nanti sudah eh, apa istilahnya masyarakat sudah mengetahui dengan adanya websitenya KUA Tembalang, kemudian Mas Fahlevi mama pindah dari KUA Tembalang, yang meneruskan siapa gitu. Itu. Jadi saya sangat 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 setuju sekali dengan eh, apa ini paparan ini rencana dari Mas Fahlevi ini dan saya sangat mendukung. Semoga bisa terwujud dengan secepatnya karena sekarang dituntut oleh eh, masyarakat pelayanan yang lebih cepat, simple, dan mudah, gratis lagi. Itu, Bapak, saya kira cukup. Nggak perlu Oke. panjang. Ya, Terima kasih Pak Muntolib sudah memberikan dorongan, dukungan, serta penguatan kepada Mas Wahlevi.
Monggo selanjutnya ke mentor. Maaf, ke penguji. Waktunya 10 menit. Baik, terima kasih Bapak Moderator ya. Pertama-tama tentu saya ucapkan apresiasi dulu ya buat Mas Fahlevi ya. Fahlevi Amirul Farsa yang telah sampai pada tahap ini ya menyusun dokumen rancangan aktualisasinya dengan baik. Semoga nanti kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh organisasi dan juga masyarakat ya. Baik, yang saya hormati Bapak Muntolib selaku mentor ya. Yang saya hormati juga Mas Maliki senior saya selaku moderator dan juga Mas Pahlevi ya. Mungkin ke judul dulu nggih Mas. Di judul optimalisasi pemanfaatan media digital, website dan Instagram sebagai sumber informasi KUA Tembalang. Sudah oke banget dan tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Mentor bahwa memang ini sangat diperlukan ya di KUA Tembalang ya, di KUA Tembalang. Nah, ini kan Nyun Sewu, ini saya sebagai menggantikan Pak Kepala hari ini karena beliau tidak bisa membersamai peserta semuanya untuk ujian ini. Nah, biasanya kalau Bapak Kepala itu pada judul akan selalu dikoreksi terkait dengan akronim ya. Nah, KUA, nah itu nanti silakan Mas Palevi dipanjangkan di Mas nggih, Kantor Urusan Agama begitu ya. Barangkali nanti saat ujian ya seminar hasil akan dilihat kembali oleh Pak Toha sudah tidak ada kesalahan kembali karena setiap kali ada akronim ini biasanya minta dijelaskan UIN gitu Universitas Islam Negeri karena barangkali nanti ya rancangan aktualisasi kita juga akan dilihat oleh orang lain yang barangkali belum familiar ya dengan adanya akronim yang ada di judul kita seperti itu ya. Atau mungkin juga bisa ditambahkan lokusnya. Maksudnya lokusnya itu berarti KUA di KUA Kantor Urusan Agama Tembalang gitu nggih, Mas. Ini sudah ada inovasinya berupa optimalisasi media digital yang ingin menjawab core isunya itu adalah sebagai sumber informasi, terus lokusnya di KUA Tembalang. Itu saja. Kemudian yang berikutnya apa di pada kegiatan sudah oke banget, bersyukur ya mendapatkan coach yang luar biasa ya Mas Pahlevi ya. Jadi pada kegiatan sudah runtut, kemudian keterkaitan dengan core values berakhlaknya itu juga sudah beberapa pada setiap kegiatannya. Namun mungkin yang kadang peserta lupa niki nyuwun sewu nggih Pak Mentor nggih. Jadi ini itu sudah periode keberapa Pak Moderator? Dua apa nganu? Angkatan 25 itu periode keberapa ya? Keempat. Periode keempat. Kelima Periode Mas. keempat. Jadi kalau kita melihat ya, periode keempat ini sudah ke berapa? Jadi sudah kesekian ya, Oh, sudah 5. Kelima. Satu, kelima dua, ya. tiga, empat, lima. Nggih. Lupa saya. Jadi sudah periode yang kesekian itu tentu ya akan sangat mungkin sekali ya untuk adik-adik peserta Latsar ini eh, melakukan replikasi terhadap hasil-hasil rancangan aktualisasi yang sudah disusun oleh ya rekan-rekan sebelumnya tentunya ya. Nah, namun apapun itu sebetulnya tidak masalah ya, karena inovasi itu kan bisa saja kita melihat, mengadopsi dan mengadaptasi dari sesuatu yang sudah ada yang mungkin di tempat kita belum ada. Nah, tadi karena penjelasan dari Bapak Mentor, Pak Mutolib, bahwa ini di KUA Tembalang memang belum ada ya, maka monggo saja silahkan ya untuk apa namanya inovasi ini diterapkan di KUA Tembalang. Namun barangkali ya yang terlupakan oleh peserta itu karena mungkin
apa namanya melihat dari sampel ataupun contoh-contoh yang sudah ada, tolong diperhatikan ya Mas. Kalau kegiatan saya lihat ya dari mulai deskripsi isu, kemudian bagaimana menganalisis menggunakan APKL, USG, Fishbone Analysis, itu insya Allah sudah bagus semua, termasuk juga tahapan-tahapan pada kegiatan sampai kegiatan evaluasinya sudah semuanya lengkap. Tetapi Mas Pahlevi mungkin lupa untuk barangkali mengambil contoh dari yang lain, konsistensi dari jenis hurufnya atau fontnya ya Mas ya. Jadi tolong diperhatikan kembali pada matriks rancangan aktualisasi. Di situ terlihat ada yang Times New Roman, kemudian ada yang Arial. Barangkali nanti bisa diperbaiki kembali. Mungkin itu saja Pak Moderator, karena saya lihat sudah lengkap di tahapan-tahapannya juga termasuk yang terpenting adalah core values berakhlaknya. Terima Oke. kasih, semangat selalu Oke. Mas Novi ya, semoga manfaat inovasinya. Oke, terima kasih Bu Penguji yang sudah memberikan apresiasi ya kepada Mas Fahlevi. Nanti tolong itu konsistensi penting ya, jangan tadi kacang atom sekarang kacang godok nggak boleh ya. Oke, terima kasih Pak Muntolib. Monggo bisa meninggalkan ruangan dan dilanjut untuk yang selanjutnya.